Happy Mela Show. Halo guys, welcome to podcast YTTA. Kenalin nih, ada aku Erika dan sebelah aku Dista. Oke, nah kali ini kita mau bahas tentang apa nih, Cak? Tentunya kita akan membahas topik yang sering dibicarakan tuh. Betul banget. Kira-kira apa yuk? Kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Nah betul, jadi pergaulan bebas itu kegiatan yang menyimpang dan bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Contohnya ngomong toksik, terus merokok. Terus bentar dulu. Kalau kita berdua kan nggak seru nih. Iya betul. Jadi kita akan mengundang 3 narasumber kita yang akan membantu menjelaskan topik pergaulan bebas. Oke, kita panggilkan narasumber kita yang pertama, yaitu Raffi Laksmana. Hore. Narasumber yang kedua adalah Hesti Meilani. Yeay. Ya, untuk narasumber kita yang ketiga nih, yang kita tunggu-tunggu, yaitu Abdul Haris. Hai guys. Gimana nih kabarnya? Baik, yang pasti Alhamdulillah baik dong. Puji Tuhan. Udah makan dong. Sudah dong. Nggak ngantuk kan? Enggak dong. Nggak dong. Oke, Lumayan. jadi kita ada di pembahasan tentang pergaulan bebas. Ya. Nanti kita akan bertanya-tanya pada kalian ya, pendapat kalian tentang Siap. pergaulan bebas, terus dan banyaklah pertanyaan nanti ya. Boleh. Oke, kita mulai ya. Oke, menurut Haris, pergaulan bebas itu apa? Menurut saya pergaulan bebas itu ya sesuatu hal yang melenceng dari kegiatan positif, baik melakukan yang tidak senonoh seperti merokok, hubungan bebas, kemudian mabuk, Iya. dugem, dan lain-lain sih banyak lagi. Ya. Kemudian orang tersebut juga tidak menerapkan pada jati dirinya Pancasila sebagai pedoman hidup. Lanjut ya. Kemudian menurut kalian apa sih sebab akibat dari pergaulan bebas? Saya akan menjawabnya. Yang pertama itu adalah gaya hidup. Nah, di mana gaya hidup ini mempengaruhi gaya bergaul seseorang atau individu. Semisal jika dia gaya hidupnya tinggi dan tidak terkontrol, maka dia akan lebih cenderung melakukan pergaulan bebas. Kemudian yang kedua, rendahnya kontrol orang tua. Nah, banyak saya temui di lingkungan kita, banyak anak-anak yang mengalami orang tuanya broken home, tidak harmonis, ataupun cenderung terlalu sibuk bekerja sehingga tidak bisa melihat tumbuh kembang anaknya, sehingga menyebabkan anak tersebut cenderung tidak terkontrol dan melakukan kegiatan pergaulan bebas. Yang ketiga itu adalah lingkungan sekitar. Bagaimana individu tersebut tumbuh. Nah, banyak sekali lingkungan-lingkungan yang cenderung tidak menerapkan norma-norma kehidupan yang lebih baik, sehingga menimbulkan individu tersebut melakukan pergaulan bebas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah media sosial. Nah, media sosial ini di masa sekarang ini cenderung tidak bisa dikontrol apa saja informasi yang bisa didapatkan, sehingga banyak sekali informasi pergaulan bebas yang diterima oleh seorang individu saja. Ya, banyak ya sekarang media sosial gitu yang nggak bisa disaring gitu ya. Nah, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian kenapa sih pergaulan bebas itu cenderung pesatnya di anak muda, apalagi remaja-remaja sekarang gitu? Ya mungkin karena banyaknya media sosial yang mengunggah hal tak senonoh, kemudian ada juga dari kalangan orang tua juga yang broken home, sehingga anaknya mencari kesenangan di luar dan tidak ada pantauan dari orang tuanya tersebut. Kemudian ada juga dari lingkungannya,
dari lingkungannya juga seperti teman, kemudian kerabat ataupun lainnya yang mengajak kepada hal-hal negatif seperti itu. Oke, kemudian apakah penyalahgunaan media sosial itu termasuk ke dalam kenakalan remaja? Ya, menurut saya penyalahgunaan media sosial juga termasuk ke dalam kenakalan remaja. Jika kita melakukan hal-hal atau tindakan di luar batas. Mudahnya remaja mengakses informasi akan salah jika tidak mengetahui benar atau salahnya. Ya. Jika tidak diawasi dengan orang tua. Juga dapat menonton konten-konten yang berkata kasar sehingga remaja dapat meniru perilaku tersebut Seperti apa tuh kata-kata saya? seperti AJG. Ya. GST. AJG. AJG GST kan? ya. Nggak boleh Terus ditiru ya, JNCK, guys. macam-macam lah. JNCK. JNCK sekali. Ya. Dan itu tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila dan juga dapat menyebabkan remaja meniru perilaku tersebut. Oke. Banyak ya contohnya di TikTok, kemudian Iya. di YouTube juga ada. Kan apalagi banyak tuh di Facebook juga. youtuber gitu kan Ya, ya, yang benar. kalau misalnya lagi ini Action. game, nah, terus nanti bilangnya AJG Ya, gitu. banyak sangat banyak lah pokoknya. Kan kalian semua tahu nih tentang LGBT nih. Ya, Nah, itu tuh lagi marak-maraknya di sosmed. Nah, ya. itu menurut pandangan kalian nih gimana? Menurut pandangan saya ya, sangat miris melihat hal tersebut karena orang-orang tersebut tidak lagi malu untuk mengunggah hal-hal tersebut. Ya. Padahal itu tidak benar. Jika remaja tidak bisa membedakan mana yang baik atau buruk, mereka akan meniru hal tersebut yang menyebabkan remaja menjadi nakal. Bahkan bisa dijadikan tren gak sih? Ya. Ya kan? Sekarang apalagi Jika di tidak luar negeri. melakukannya dengan baik. Ada juga contohnya nih di TikTok lagi nih. Waduh, Siapa tuh? TikTok. Ya, kalian tahu kan Ragil itu kan? Ah, Oh, iya, yang di Jerman Ragil itu. Jerman Ya, itu. Rusia. Yang katanya yang India gitu kan. Ya, Oke. itu kan dia tidak merasa salah, kemudian dia Iya. menyebarkan ke negatifnya tersebut di umum, Iya. publik ya. Iya. Malah Oh, dia menganggap itu hal yang lumrah. Ya, Ya. padahal banyak sekali hujatan netizen yang sudah dia panen. ya, Iya. Dia ambil karena Hmm. terutama Indonesia kan menolak namanya LGBT. Ya. Nah, Nah, betul. Tapi di tengah-tengah penolakan itu malah dia muncul dengan bangganya untuk melancarkan kampanye menyebarluaskan ya, Hmm. Ya, menyebarluaskan. menyebar luas. LGBT terutama saat dia di Jerman itu Ya. kan Iya. kan Jerman tidak pun Memang di sana memang di sana diperbolehkan, namun Iya. di negara kita kan sangat dilarang. ya, Betul, karena bertentangan dengan norma-norma. ya, Terutama apalagi sih, dia menyebarkannya di media Media sosial. Ya. Terus ada lagi yang ramai Apa tuh? saat ini. Waduh. Tahu konser Coldplay kan? Iya. Waduh, Iya. Coldplay. Gimana menurut kalian? Nah, Hmm. menurut saya kabar yang saya dengar itu vokalisnya Coldplay itu pro dengan LGBT sehingga memunculkan sentimen-sentimen negatif dari beberapa ormas masyarakat. Ya. Nah, ormas masyarakat ini menganggap Coldplay ini sebagai kampanye LGBT Ya, karena vokalisnya itu pro dengan LGBT sehingga ormas masyarakat itu cenderung memberikan aura negatif dengan cara melakukan demo di bandara nanti jika itu terlaksana konsernya. ya. Banyak juga dari kalangan organisasi agama yang menolak, kemudian dari masyarakat juga. Namun ya bagaimana lagi, Iya. sudah Terjadi. sudah jadi, tapi ya bisa jadi ya bisa ditanggulangi dengan cara ya hanya konser saja, hanya konser semata, tidak Iya. lebih dari itu. Betul. Ada nggak sih hubungannya pergaulan bebas ini sama Pancasila? Ya tentu ada dong. Yang sangat menonjol dari Pancasila itu adalah Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana jika seseorang mempunyai
agama atau Tuhan yang dipercayai, maka dia memiliki aturan-aturan yang harus dilakukan. Kemudian harus sesuai dengan syariatnya juga. Jika tidak melakukannya, maka orang tersebut ya seperti tidak memiliki agama, yang melaksanakan larangan-larangan, kemudian meninggalkan yang harus ada memang benar kewajibannya. Mau nanya nih, kan ada tuh artis Indonesia ya yang transgender, Ya. siapa? Itu cinta lu. LL. Ada disebut. Udah disebut guys. Ya. Menurut kalian sendiri gimana tuh? Ya tentunya itu sangat melenceng karena dia menyebarkan ke Anak-anak muda. ya ke masyarakat Media muda. Dia malah media mencontohkan sosial, untuk- mencontohkan yang tidak baik. Betul. Yang dimana Sehingga- cenderung menampilkan transgender adalah hal yang tidak buruk. Ya, Padahal transgender itu adalah hal yang buruk karena dia menyalahi kodratnya. Ya, betul. benar. Seperti itu. Dan juga banyak ya public figure sekarang tuh ngepost di IG gitu, Ya. story IG. Nah, itu tentang dia kabling gitu, terus tentang kisah-kisah dia tentang gitu Tentang lagi. percintaan. Iya, percintaannya mereka tuh disebarluaskan gitu. Ya. Padahal dia nggak tahu kalau followersnya dia itu belum tentu dia dewasa. Dewasa semua. Iya, Untuk kan menghadapi ada- konten-konten itu. Ya, pastinya juga ada anak-anak juga di bawah umur. Bahkan sekarang banyak sekali yang anak di bawah umur meminta tuntutan kepada negara untuk menikah. Iya, Oh ya, ada Bener kan? itu. Ya. Sehingga negara pun sulit untuk menanggulangi. Iya. Apalagi zaman sekarang tuh banyak anak SD tuh yang udah pacaran. Ya, Bahkan Benar. sudah ada yang hamil. Waduh. Iya tuh parah sekali, miris ya. Mm-mm. Menurut kalian nih penanggulangan pergaulan bebas tuh gimana? Oh ya, saya akan jawab. Nah, penanggulangan Pergaulan pergaulan bebas. bebas itu pertama, satu, dekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Nah, sebagai manusia yang beradab kita tentu percayakan Tuhan. Nah, Iya. itu kita harus mempelajari dan menerapkan ilmu-ilmu agama kita ke masyarakat, terutama untuk mencegah pergaulan bebas. Yang kedua itu adalah meningkatkan kontrol orang tua. Nah, sebisa mungkin orang tua itu lebih meluangkan waktu untuk anak-anaknya atau supaya Bisa memantau anaknya. supaya gitu bisa ya. memantau apa anak-anak tingkah laku anak-anak itu di masyarakat. Ya. Apakah anak ini melakukan kegiatan yang baik atau buruk? Sehingga jika melakukan kegiatan buruk, orang tua bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Ya. Ya, betul sekali. Dan juga anak-anak ini harus mempererat hubungannya dengan orang tua karena mereka adalah keluarga juga, mereka yang melahirkan juga. Jadi mereka harus mengikuti apa saja arahan orang tua dan lebih menjaga hubungan. Ya. Yang ketiga itu adalah melatih gaya hidup. Nah, sebisa mungkin kita itu mengikuti gaya hidup yang sederhana, apa adanya dan tidak aneh-aneh. Dan Nggak juga gengsi ya. kurangi gengsi-gengsi nggak jelas. Ya. Seperti tendang pintu untuk minta air. Hal-hal negatif lainnya ya. Nah, dan yang keempat ini adalah bisa memilah-milah mana yang baik dan buruk dari Ya. suatu pergaulan lingkungan. ya. Benar. Jika kita hidup di masyarakat, kan kita mengenal banyak sekali hal-hal seperti baik dan buruknya. Kita harus bisa Ya. nyaring ini, misalnya ini baik, Ya. nah ini buruk. Kita harus bisa nyaring-nyaring dan kita praktekkan lagi untuk pergaulan yang lain lagi. Sebisa mungkin kita juga menciptakan pergaulan yang sehat dengan Mengadakan acara-acara positif. dan Ya. juga edukasi seks. Ya. Nah, Benar. Ya, itu aja. udah banyak sih ya edukasi seks, terus Ya. narkoba dari SD mungkin ada. Ya, mungkin ada. SD ada ya. Kalau menurut saya ya pada media sosial, Hmm. yang pertama pemerintah seharusnya bisa Membatasi, Membatasi. mensensor. Oh, membatasi Iya. konten-konten yang tidak senonoh untuk Ya, kita tonton ya. ya, seperti sensor. ya, Ya, KPI. Ya, yang kedua mungkin orang tua juga harus
mengawasi anaknya Ya. dalam penggunaan media sosial. Ya. Memantau ketika Memantau. anaknya menggunakan Main HP. handphone Hmm. dan media sosial lainnya. Agar tidak salah buka. Iya. Iya. Iya, banyak ya anak kecil yang udah Iya. ngelihat pornografi. Ya. Padahal belum Mungkin seharusnya. tidak dilihat juga, namun banyak sekali yang mengupload juga Iya. menyebarkan Hmm. hal yang negatif Iya. seperti ya buka aurat Hmm. Ya. dengan pacaran. pacaran, kemudian mabuk, pergi ke klub malam, dan mungkin staycation juga Iya. seperti itu. Jadi sekian percakapan podcast kita hari ini tentang pergaulan bebas. Intinya kita harus pintar-pintar dalam memilih hal-hal yang positif dan buang hal yang buruk. Boleh main asalkan tidak boleh terlalu bebas dan jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Kami memohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di lain waktu bersama saya Erika dan Dista. di podcast YTTA. Bye.